Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana Muhammadan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan wa qamaran munira. Shalla ilahul arshil ladzi dhahara fi syahri rabi'il awwal ishtahara wa adaa'atis samawati wal arduna bihi nura wa asbahal kaunu min anfasihi atira wa ala alihi at-tayyibin alladhina tahharahumullahu tathira wa ashabihi minal muhajirina walladhina kanu li rasulillahi ansara wattabi'ina lahum bisidqin wa ala man ala nahjihi sara wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya karim ya ghafur innahu kana ghafara. Amma ba'd, sadatuna wa ulama'una al-ajilla, para habaib, para alim ulama, para asatidah, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus hadir bersama kita guru kita Al-Habib Taha bin Abdullah As-Segaf, Kiai Haji Syafiq Mukhlis, juga Al-Ustadz Haji Zainal Abidin, beserta para asatidah yang lain yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami, kita tidak menyebutkan satu persatu. Teriring doa, mudah-mudahan para guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya di dalam afiah, diberikan kesabaran di dalam membimbing kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Segenap panitia dan para undangan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dikumpulkan di majelis semacam ini bersama-sama mendengarkan sirah, mendengarkan syama'il, kepribadian serta sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Nabi Muhammad, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Begitulah kata Allah, semuanya kami ceritakan kepadamu wahai kekasihku Muhammad, min amba'ir rusul, tentang cerita-cerita para nabi sebelummu. Diceritakan tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, dan semuanya diceritakan baik dalam Al-Quran ataupun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wahyu yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Linusabbitu, untuk menguatkan hatimu, kata Allah. Nabi Muhammad bisa mendapatkan tasbit, penguatan di dalam hati dengan kisah-kisah para nabi. Itu kisah para nabi. Bagaimana dengan kisah Nabi Muhammad sendiri? Kalau kita memperingati maulid beliau, kelahiran beliau, di mana beliau dilahirkan ke muka bumi ini, gara-gara kelahiran itu kita mengenal Islam yang agung ini, mengenal akhlak yang mulia ini, tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhan yang benar. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad, barangkali kita tidak mengenal bagaimana cara bercebok. Barangkali kita tidak tahu itu Eropa sebelum abad pertengahan, tidak lebih daripada 150 tahun yang lalu. Mereka itu, mohon maaf, kalau buang air di jalanan tidak tahu bagaimana cara bikin WC. Tapi kita sejak 14 abad yang silam telah mengetahui bagaimana bentuk kebersihan, bagaimana keindahan, bagaimana nilai-nilai dan keagungan
serta bagaimana kita mengagungkan sesuatu yang memang layak diagungkan. Itu berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka layak kita peringati hari kelahiran itu. Dalam Al-Quran, Nabi Allah Isa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah untuk didatangkan Maidah. Maidah ini hidangan makanan. Beliau berdoa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takulu lana 'idan li awwalina wa li akhirina. Ya Allah, turunkan kepada kami Maidah, hidangan makanan dari langit, agar nanti kami jadikan sebagai Id, hari raya kejadian tersebut bagi orang pertama kami dan orang-orang yang terakhir. Artinya kejadian itu senantiasa diperingati, dijadikan sebagai hari raya, padahal cuma makanan yang turun. Bagaimana kalau yang turun itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Yang turun itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sungguh sangat layak untuk kita peringati, sungguh sangat layak untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memilihkan kita bagian daripada umat Nabi Muhammad menjadi umat yang termulia, yang begitu dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang sahih di mana dikatakan, kata Rasulullah, ana haddukum bainal anbiya wa antum hadzi bainal umam. Aku adalah hadiah yang besar yang Allah berikan untuk kalian di kalangan para nabi, sebab Allah pilihkan untuk kalian seorang nabi, nabinya itu adalah diriku. Sedangkan Allah memilihkan untuk untukku umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian sebagai umat yang paling sempurna, yang paling moderat, yang paling adil. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, kalian adalah sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar ini para sahabat itu memuji Nabi Muhammad, merayakan maulid Nabi Muhammad, sama seperti kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad diceritakan bagaimana Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad, datang kepada beliau dan mengatakan, ya Rasulullah, uridu an amtadihak. Ya Rasulullah, saya pengen memuji dirimu. Maka kata Rasulullah, hat, ayo mana? La yufdidullahu fak. Mudah-mudahan Allah menjaga mulutmu. Maka sejak saat itu mulut Sayyidina Abbas ini tidak pernah sakit, nggak pernah sakit gigi, sariawan nggak pernah. Bahkan beliau wafat umurnya sampai 80 lebih, itu tidak ada satupun gigi yang tanggal, gigi yang jatuh seperti giginya anak remaja, karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian syair yang beliau ungkapkan, dan di dalam pujian itu menyinggung perayaan yang kita rayakan ini, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ard wa adaat binurikal ufuku fa nahnu fi dzalikad diya wa dzalikan nur subulur rasyadi nakhtariqu. Engkau tatkala dilahirkan, maka alam semesta ini menjadi terang benderang, dan saya mendapatkan hidayah ini melalui cahaya tersebut. Artinya kita mengenal Islam ini karena kelahiran Nabi Muhammad. Adanya Lailatul Qadar, adanya puasa Ramadan, adanya haji di Baitillahil Haram, adanya akhlak, adanya semua ajaran yang mulia ini berkah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mensyukurinya dengan berpuasa setiap hari Senin.
Kalau kita mungkin memperingati tiap tahun, Nabi tiap pekan memperingatinya. Ketika beliau ditanya tentang puasa di hari Senin, beliau menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alaihi. Pada hari itu saya dilahirkan. Bersyukur kepada Allah atas kelahiran dirinya dengan berpuasa. Tiap pekan memperingatinya. Makanya saya heran kepada mereka yang tidak mau maulidan. Ada orang yang tidak mau maulidan, tapi di sini kagak ada. Kalau ada ya kagak hadir. Itu sahabat memuji Nabi Muhammad. Ada Abdullah bin Rawahah, ada Hissan bin Thabit, ada Ka'ab bin Zuhair, ada banyak sahabat. Semuanya seperti kita yang duduk saat ini mendengarkan pujian-pujian tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai pernah suatu saat Hissan bin Thabit sedang memuji Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Sayyidina Umar masuk. Beliau sempat marah dan mengatakan, "Atanshid fi masjid Rasulillah?" Katanya, "Kamu lakukan ini di Masjid Nabi Muhammad?" Maka kata beliau, "Ansyattuha indaman khairum minka ya Umar." Saya lakukan ini di depan orang yang lebih baik darimu. Artinya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Abu Hurairah. Tiba-tiba Abu Hurairah beliau menoleh dan mengatakan, "Asami'ta ya Abahir?" Kamu dengar ucapan dia? Apakah pernah engkau mendengar Rasulullah memperbolehkan dia? Iya, katanya. Bahkan Rasulullah mendoakannya dan mengatakan, "Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus." Ya Allah, pujilah dia, bantulah dia dengan malaikat Jibril, Ruhil Qudus. Itu sahabat yang kita tiru. Itu sahabat yang menjadi panutan kita. Entah mereka sahabat yang mana yang mereka tiru di saat tidak mau mengadakan maulid semacam ini. Mungkin ada sahabat yang lain kali yang mereka kenal. Alhamdulillah, Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mengekspresikan kerinduan, ingin mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu buku, judulnya itu Hubban bihubbin. Setiap cinta itu tidak akan bertepuk sebelah tangan. Cinta akan dibahas dengan cinta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah merindukan orang-orang yang seperti kita. Beliau pernah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Wadidtu law ra'aitu ikhwani," katanya, "saya pengen melihat saudara-saudaraku." Kata beliau, "Alasna bi ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah?" "Bal antum ashabi." Kalian adalah sahabatku, kata beliau. Lantas siapa itu saudaramu? Beliau mengatakan, qaumun ya'tuna min ba'di amanau bi walam yarawni. Sebuah kaum yang mereka hidup jauh setelahku, tapi mereka beriman. Mereka rindu kepadaku. Mereka mengungkapkan kerinduannya. Mereka kadang berkumpul, menangis bersama, merasakan ketenangan bersama dengan disebut namaku. Padahal mereka belum pernah melihat diriku. Dalam riwayat yang lain, yawaddu ahaduhum law yarani bimalih wa ruhi. Di antara mereka ada yang berharap hanya ingin melihatku, siap mengorbankan jiwa raganya, hartanya untuk hanya sekedar memandang diriku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berharap bahwa yang dimaksud oleh Nabi, yang dirindukan oleh Nabi saat itu adalah kita semua. Kita yang berkumpul, yang senang maulid, yang alhamdulillah di kota ini, di Jakarta ini, Allah anugerahkan sebuah anugerah perayaan maulid, terutama di akhir daripada bulan Rabiul Awal ini. Masya Allah, ribuan manusia semuanya tumpah hanya ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, hanya ingin menumpahkan rasa rindunya
terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu orangnya sangat setia. Tidak perlu khawatir kalau kita tulus cinta kepada Nabi, maka ketahuilah sesungguhnya Nabi Muhammad lebih tulus mencintai kita. Beliau itu punya istri Sayyidah Khadijah, sudah wafat, dan beliau kawin dengan banyak orang. Tapi kalau pergi ke Makkah, 2 kali beliau pergi ke Makkah setelah hijrah. Pertama ketika umrah, yang beliau katakan, insibu khimatan inda qabri Khadijah, tolong bikin kemah untukku di kuburan Sayyidah Khadijah, kepada istrinya. Kapan itu terjadi? Ketika Fathu Makkah dan ketika Hajjatul Wada, ketika haji perpisahan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun tidak melupakannya. Bahkan beliau pernah berkata, inna fi Makkah la ahjaran yusallimuna alayya. Di Makkah itu ada sebuah batu yang menyampaikan salam kepadaku. Kalau saya lewat, dia mengatakan, assalamu alayka ya Rasulullah, wa inni la adhkuruhal an. Sekarang ini saya masih ingat kepada batu yang dulu puluhan tahun yang lalu menyampaikan salam kepadaku. Kalau itu adalah sebongkah batu yang diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan mereka yang setiap saat bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menyebut nama beliau, mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi umatnya, apa mungkin kita dilupakan oleh Nabi Muhammad? Itu Gunung Uhud. Pernah suatu saat beliau naik ke atas Gunung Uhud. Tiba-tiba itu gunung bergetar, gara-gara Nabi ada di atasnya. Dari girangnya dia bergetar kayak gempa begitu. Akhirnya beliau mengatakan, usbut ya Uhud, wa ma fawquka illa nabi was-siddiq wasyahidan. Diam kamu wahai Uhud, di atasmu tidak lain hanyalah seorang nabi dan as-siddiq, maksudnya Sayyidina Abu Bakar, dan 2 orang yang mati syahid, maksudnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Dan itu merupakan mukjizat bil mughayyabat, mukjizat beliau akan hal yang akan datang. Beliau tahu bahwa kedua sahabatnya ini akan mati syahid. Kemudian Gunung Uhud itu diam. Kemudian beliau berkata, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung Uhud ini merupakan gunung yang cinta kepada kami. Tapi di saat cinta kepada Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Wa nuhibbu, dan kami pun cinta kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Itu gunung apapun bentuknya, dan di mana alam semesta ini cinta kepada Nabi Muhammad, merasakan kenikmatan dengan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kadar kedekatan kita, kadar bagaimana kita ini bersama dengan Nabi Muhammad, maka tergantung bagaimana kita punya hati, mengisi hati kita dengan Nabi Muhammad, memikirkan akhlak beliau, membayangkan fisik beliau, fisik Nabi Muhammad, fisik yang agung, fisik yang bahkan diceritakan di dalam Al-Quran. Fisik Nabi Muhammad, jangankan akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, fisik diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah menyebutnya alam nashrah laka sadrak. Sadrak yang artinya adalah dadamu. Dada siapa di sini? Dada Nabi Muhammad. Qad nara taqalluba wajhika. Wajhika, wajah siapa di sini? Wajah Nabi Muhammad. Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran tentang fisik Nabi Muhammad, la tuharrik lisanaka bihi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, janganlah engkau
menggerakkan lisanmu untuk cepat-cepat menyampaikan Al-Quran maksudnya. Apa di sini? Lisan siapa? Lisan Nabi Muhammad. Jadi fisik, bahkan pakaian yang dipakai oleh Nabi, Allah berkata, ya ayyuhal mudaththir qum wa thiyabaka dan pakaianmu. Artinya pakaian yang kita juga punya pakaian terbuat dari kain. Sama seperti kita bisa mungkin punya kita lebih baik, tapi disebut di dalam Al-Quran tidak. Tapi karena nempel kepada Nabi Muhammad diceritakan di dalam Al-Quran sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka karena Allah telah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, kami kata akan mengangkat namamu, maka apapun yang berada di dalam zikrun Nabi maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berakhlak dengan Nabi Muhammad, yang beradab dengan adab Nabi Muhammad, yang mengagungkan ilmu Nabi Muhammad, yang mengagungkan para pewaris Nabi Muhammad, maka wa rafa'na laka dzikrak, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengangkat Nabi Muhammad. Saya mau bertanya, di negeri ini telah banyak para raja-raja yang pernah berkuasa, banyak para pejabat, orang-orang kaya yang pernah berkuasa, tapi kekayaan mereka, jabatan mereka membuat mereka langgeng, membuat mereka abadi sampai hari ini disebut? Tidak. Tapi jangan tanya pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya sampai hari ini mereka yang meneruskan dan mengajarkan ajaran Nabi Muhammad senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hambanya. Kita menemukan haul para habaib, haul para ulama tiap tahun dikenang, didoakan setiap saat dan setiap waktu. Kenapa? Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, di saat kita punya keinginan dan menginginkan untuk mendapatkan kemuliaan itu bahkan di akhirat nanti, maka kuncinya adalah terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar kita dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam? Itu para sahabat, karena mereka mengenal siapa itu Nabi Muhammad. Apa yang menjadi hobi Nabi Muhammad menjadi hobi, padahal tidak ada kaitan dengan hukum. Itu Anas bin Malik bercerita, saya melihat suatu saat Rasulullah yatatabba at-tuba, beliau itu mencari-cari makanan yang berupa labu. Tahu labu? Yang biasa kita bikin sayur itu. Ternyata Nabi menyukainya. Maka sejak saat itu saya menjadi hobi. Saya suka kepadanya. Sebaliknya ada Abu Ayyub Al-Ansari. Biasanya beliau itu Nabi kalau agak lapar, tidak ada makanan di kediaman beliau, beliau kadang mengajak sahabat-sahabat beliau bertamu ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub waktu Nabi masih membuat rumah, masih membuat Masjid Nabawi, itu beliau tinggal di rumah Abu Ayyub. Nabi tinggal di rumah beliau, sehingga tiap hari dikasih makanan. Ngasih makanannya banyak, satu nampan begitu, biar banyak sisanya, sehingga banyak berkahnya. Nah, setiap saat kalau makan, Abu Ayyub dan keluarganya menunggu bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Suatu saat beliau menghidangkan makanan, ternyata makanan itu dibalikin. Kalian makan aja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya Rasulullah. Kok masih utuh kelihatannya? Kok masih banyak? Ternyata setelah diperhatikan, Nabi enggak makan sama sekali. Maka beliau bertanya, Abu Ayyub bertanya, ya Rasulullah,
kenapa tidak engkau makan? Enggak apa-apa. Cuman di situ ada bawang, saya enggak suka bawang. Kebetulan orang Arab itu kalau makan bawang enggak digoreng. Saya enggak suka makan bawang, kata beliau. Bukan karena haram, kalian makanlah. Kata Abu Ayyub, sejak saat itu rumahku tidak pernah masuk bawang. Bukan karena haram, tapi karena terikat dengan Nabi Muhammad. Yang disukai Nabi Muhammad dia akan suka, yang tidak disukain juga tidak akan disukai. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah berkata, la islamu Abu Talib ahabbu ilayya min islami Abi Quhafah. Islamnya Abu Talib lebih aku sukai, lebih aku senangi dibandingkan dengan Islamnya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu bapaknya sendiri, ayahnya sendiri. Kenapa? Karena kalau Abu Talib masuk Islam, itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bakal senang. Sedangkan kalau ayahku yang masuk Islam, maka itu diriku yang senang. Saya lebih mengutamakan kesenangan Nabi Muhammad dibandingkan dengan kesenangan diriku sendiri. Itu mereka. Karena mereka tahu siapa itu sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengerti makna daripada firman Allah yang mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih berhak atas kita kaum mukminin dibandingkan dengan diri kita sendiri. Artinya Nabi memerintahkan apa? Bahkan seandainya Nabi ini ingin membunuh kita, maka kita harus bersedia untuk dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak seperti itu. Bahkan beliau menginginkan kita menjadi orang-orang yang senang, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberi kepadamu pemberian sehingga membuat engkau rela, membuat engkau puas. Di dalam riwayat para ahli tafsir, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa beliau mengatakan, saya belum puas sebelum seluruh umatku masuk surga. Sehingga siapapun yang menjadi umat Nabi Muhammad, bersiap-siaplah untuk masuk surga. Makna daripada harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris artinya begitu kepengin untuk menjadikan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menegur beliau, wala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Wahai Muhammad, kata Allah, kamu ini mau melepaskan nafasmu, bakhi'un nafsaka, mau melepaskan nyawamu. Kapan itu? Dari menyesalnya tatkala ada satu manusia yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pengennya Nabi untuk membahagiakan kita semua. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap kita sebagai umat Nabi Muhammad, tidak dipisahkan daripada rombongan Nabi Muhammad, kelompok Nabi Muhammad. Senantiasa diikatkan dengan erat diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang pernah berjanji dan menunggu kita, wa ana faradtuhum alal haud, saya tunggu mereka umatku di telagaku. Maka kita semua insyaallah termasuk orang-orang pertama yang meminum telaga Nabi Muhammad. Ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin, kita muliakan Nabi Muhammad pada malam hari ini, kita agungkan Nabi Muhammad pada malam hari ini dengan harapan mudah-mudahan Allah memberi syafaat kepada kita semua. Beliau yang pernah berjanji, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk mereka yang berdosa besar daripada umatku. Kita ini mengakui bahwa kita adalah orang yang banyak dosa, yang senantiasa tidak lepas dari salah. Maka tapi kita tetap ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Kita adalah umat Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau semua di alam barzakh, di alam kubur, di alam mahsyar, di hisab.
dan di sirat sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mudah-mudahan kebaikan ini bila mana turun rahmat pada malam hari ini, mudah-mudahan rahmat ini juga diturunkan kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, para guru-guru kita, orang-orang yang telah memakmurkan di musalla ini. Mudah-mudahan mendapatkan kebaikan malam hari ini, mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad, berkah daripada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua, mengabulkan hajat-hajat kita semua, hajat dunia, hajat akhirat, masalah yang kita hadapi, problem yang kita hadapi. Kita bertawassul kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan diberi solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.